Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi. Baik, di video kali ini mungkin agak sedikit sensitif ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang tidak suka dan tidak berkenan, atau misalnya kalian adalah orang-orang yang fanatik dengan Bahar Smith, skip video ini. Karena saya mungkin agak sedikit mengomentari, akan sedikit mengulas dan membahas, dan akan mengeluarkan pandangan saya secara pribadi tentang Bahar Smith. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan cuplikan video dan akan kita bahas soal pernyataan si Bahar. Kita tahulah bagaimana modelan si Bahar ini 11-12 dengan modelan Rizik. Saya tidak paham apakah Bahar ini belajarnya sama Rizik atau gimana. Tapi kan mereka satu barisan. Yang kalau nyampein pandangannya, ceramah di depan jamaah, di depan umat, selalu dengan nada yang marah, nada keras, teriak-teriak, takbirnya sambil marah-marah. Sekarang saya akan perdengarkan ke sahabat-sahabat. Ini adalah cuplikan video yang akan kita bahas lagi ya, tentang Bahar Smith ini. Lagi-lagi saya tidak ingin mengatakan atau tidak ingin mengucapkan kalimat suci, kalimat yang saya anggap sakral, habaib atau habib. Karena saya anggap tidak pantas orang-orang seperti ini menyandang gelar seperti itu. Mempermalukan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang kemudian tampil di hadapan sahabat-sahabatnya pada waktu itu dengan sejuk, dengan damai, dengan perilaku yang lemah lembut. Tiba-tiba ada orang yang mengklaim diri sebagai cucu baginda Nabi. Kerjanya marah-marah sampai pita suaranya mau putus, suaranya habis, mic-nya kasihan. Kerjanya takbir kesana kemari pakai marah-marah. Jadi kita akan putar dulu cuplikan video ini dan akan kita komentar ya. Ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddak atau jaddi. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi. Kiai-kiai yang ngaku NU tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi ente? Oke, gimana? Dengar sendiri. Bahar dengan gayanya yang seperti itu, marah-marah, nggak jelas. Poin yang saya dapat dari video barusan, janganlah jualannya ke sana kemari persoalan cucu baginda. Jangan itu. Anggaplah si Bahar ini adalah benar cucu baginda Nabi. Tapi karakter pembawaan dan kemudian sifat yang ditampilkan itu rasa-rasanya kok agak lain. Dari banyak guru, dari banyak kitab, dari banyak narasumber yang kita sudah tahu, mungkin di mana guru-guru kita, ulama-ulama kita menjelaskan bagaimana budi luhur seorang Nabi besar Muhammad SAW, karakter, pembawaan, sifat, akhlaknya Nabi, santun, lemah lembut, penuh kasih sayang. Kok rasanya berbanding terbalik dengan modelan orang yang mengklaim diri sebagai cucu baginda dengan modelan seperti ini. Beda. Kemudian disampaikan di video yang tadi sudah kita dengar bersama.
kiai yang cinta kepada Nabi Muhammad kok berani memenjarakan cucunya baginda Nabi? Loh, jangan di situ, pembenarannya jangan di sana. Pembenarannya jangan di sana. Seolah-olah yang kita penjarakan adalah cucunya baginda Nabi, dan kita semua akan dibenci oleh baginda Nabi karena Habib Bahar pernah dipenjarakan, Rizik pernah dipenjarakan. Jangan di sana. Ya poinnya kalau dia salah, ya salah. Posisinya sama dengan orang yang bukan Habib. Posisinya sama dengan mereka yang bukan cucu baginda. Masa pembelaannya kayak gitu? Ya kan kayak bocah. Pembelaannya kayak bocah. Kayak anak kecil. Harusnya kayak yang realistis sedikit. Cara membela dirinya yang realistis sedikit. Jangan jualan cucu bagindanya. Ya kalau Anda memang adalah cucu baginda Nabi, ya jaga akhlaknya. Semakin orang meneriakkan soal identitasnya dia sebagai cucu baginda Nabi, harusnya yang dijaga adalah tutur katanya, akhlaknya, karakternya, model ceramahnya dan lain sebagainya. Harusnya itu yang harus dijaga. Sedangkan kiai-kiai saja yang tidak pernah mengklaim diri sebagai saya ini adalah keturunan Nabi, saya cucu baginda Nabi, tapi akhlaknya luar biasa. Banyak ulama-ulama kita yang tidak pernah teriak soal dia adalah cucu Nabi atau bukan, dan tidak jadi soal mau cucu Nabi mau bukan cucu Nabi. Tapi alangkah buruknya, alangkah celakanya ketika ada orang yang oknum yang mengklaim diri sebagai cucu Nabi, tapi apa yang dia suguhkan ke kita semua rasa-rasanya mempermalukan Nabi. Rasa-rasanya tidak tepat ketika karakter-karakter seperti itu yang ditampilkan. Dan masalahnya ini umat melihat, dan mereka adalah orang-orang yang sering tampil di hadapan jamaah, di hadapan banyak jamaah, ratusan bahkan ribuan jamaah dia hadapi dengan modelan gaya seperti itu, provokatif lah, kata-kata kasar lah, kebun binatang lah mulutnya dan lain sebagainya. Jadi begitu, sahabat-sahabat mungkin yang pro dengan Bahar, tidak masalah mau berkomentar, silahkan berkomentar saja. Saya mengkritik dengan gaya saya mengkritik dengan misalnya pandangan saya secara pribadi. Terlepas dari Bahar ini adalah betul dari cucu Nabi atau bukan, saya tidak jadi soal. Kalau dia adalah cucu Nabi dan kemudian karakternya itu mengayomi, lemah lembut, memotivasi, kita akan cinta ke dia tanpa dia harus teriak bahwa dia adalah cucu Nabi. Kita hormat dan memuliakan dia sekalipun dia tidak teriak-teriak soal nasabnya dia sebagai cucu Nabi. Kita tidak akan membahas lagi lah, maksudnya saya tidak ingin menggiring sahabat-sahabat di video kali ini untuk membahas soal Ba'alawi. Kita rasional lah menilai dengan gayanya dia yang sudah kita tahu sendiri. Jadi kita bisa nilai sendiri bagaimana. Silahkan berpandangan lah. Di channel ini silahkan kalian bebas untuk berpandangan, bebas untuk berkomentar. Mau mencaci saya silahkan, mau mengkritis saya silahkan. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan intervensi dari siapa-siapa, ini murni adalah pandangan saya secara pribadi menilai tokoh-tokoh modelan seperti ini, oknum-oknum seperti ini. Oke ya, jadi mungkin itu saja sahabat-sahabatku. Terima kasih telah mengikuti setiap video yang saya suguhkan. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, ambil yang positifnya. Kalau ada hal yang mungkin keliru di telinga kalian, di pandangan kalian, ya skip, jangan diambil. Mungkin itu saja. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.